Kenapa ada 2 akte dan dua-duanya foto bayi aku? Itu foto kamu waktu kamu masih bayi. Maksudnya? Bapak bukan ayah kandung kamu, Nak. Bertahun-tahun gue harus menerima kenyataan kalau bapak itu bukan kandung gue. Untung Azura nggak nemuin hasil pemeriksaan aku. Azura nggak boleh tahu kalau aku mengidap gangguan di saraf otak. Maafin Bapak. Bagi Bapak, kamu tetap anak yang paling Bapak sayangi. Anugerah terindah dalam hidup Bapak. Gue cerita sama lo karena gue pengen ngerasa lebih baik. Karena gue pengen perasaan gue jadi lega. Tapi ternyata gue salah orang. Gue nyesel cerita sama lo. Justru karena ada Raskal, kamu gak boleh nyerah, El. Azura itu tuh lagi terpuruk. Dia lagi rapuh. Dia pasti akan ngedengerin omongan orang yang ada di sebelahnya dia. Walaupun orang itu cuma pura-pura peduli. Emangnya kamu rela Azura deketan terus sama Raskal? Enggak kan? Ya berarti kamu harus lindungin dia. Kamu jaga dia. Di saat sekarang dia lagi susah, lagi terpuruk, lagi sedih. Kamu harus ada buat dia, El. Azura pasti lagi down banget sekarang. Besok gue harus ketemu dan ngomong berdua sama dia. Ayo, siapa nih? Nah. Apa sih? Bentar. Saya bikin videonya. Penting. Sorry, refleks, sorry. Apa sih? Siapa lagi? Gua. Apa-apaan nih? Apa sih soalnya banget? Ini Raskal, lagi show off. Gara-gara kita kemarin ledekin, makanya dia ngirim foto pelukan sama si Azura. Mana? Mana? Nih, lihat nih. Ya elah, Zura juga cewek fit me itu. Kemarin ngomong temen, sekarang apa? Peluk-pelukan. Gak bisa percaya. Lo harus awasin dia kok. Jangan sampai dia bikin Raskal beral lagi. Lo tau kan, Raskal udah beberapa kali bikin malu kita. Lagian geng Demon kenapa sih? Biarin Azura deketin Raskal. Apa mereka udah nggak peduli lagi sama Azura? Aneh banget. Sepertinya nggak ada jalan lain untuk keluar dari masalah utangku selain mengikuti saran Sally untuk donor ginjal. Tapi gimana Kanva ya? Dia pasti nggak setuju. Pak, aku pergi dulu ya. Oh iya, mau kemana kamu? Itu anak-anak ngajakin makan bakso langganan, katanya Ilona ngidam. Oh, ya Ya. udah, hati-hati ya. Ini apaan, Pak? Klinik Sejiwa. Bapak mau berobat ke sini? Bapak nggak lagi sakit kan, Pak? Enggak. Ini punya orang yang makan dimsum di warung Bapak. Ketinggalan ya mungkin karena ini perlu ya Bapak bawa aja. Siapa tahu nanti dia nyariin. Ya kan? Kasihan. Pak, Bapak juga mau beli keperluan dimsum. Ya? Udah, Bapak duluan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bapak kenapa aneh gitu ya? Apa jangan-jangan benar kalau Bapak lagi sakit? Tapi dia nggak mau bilang sama aku.
Ini nggak cuma sekali, Bob, udah 2 kali. Dia udah meluk gue, terus dia juga udah pegang tangan gue yang erat gitu loh, Bob. Apa ya, kesannya kayak dia lagi klingi banget sama gue, Bob. Itu dia udah pasti baper nggak sih, Kal? Iya, belum sampai ke arah sana juga sih, Bob. Jujur ya, nggak segampang itu bikin Azura tuh bisa baper sama gue. Kok lu jadi pesimis gitu sih sekarang? Lu percaya deh sama gue, itu dia udah pasti baper. Lu tinggal confess sama dia, pasti dia terima. Gak mungkin nolak. Cewek itu kalau lagi baper, gampang banget ke bawah suasana. Saran gue ya, mending lu cari tempat agak-agak hidden gem gitu, terus lu bawa Azura ke sana. Terus lu confess tuh ke dia. Dijamin gak bakal nolak. Iya. Coba dulu ya. Ngapain miss call gue? Ilona juga. Pusing banget lagi. Pasti gara-gara abis nangis semalaman. Can we meet today? Please. Kalau bisa kabarin gue ya. Nanti gue share log. Oke. Isi Mbak, Iya, selamat siang Pak. Bisa saya bantu? begini Mbak. Ya. Saya itu dapat rekomendasi dari Mbak Sally. Saya mau nanyain sama Mbak ini, prosedur jual ginjal itu gimana ya Mbak? Kira-kira ginjal saya itu harganya berapa Mbak? Pak, Bapak mau jual ginjal? Ngapain kamu kesini? Bapak katanya mau ke pasar. Tapi Bapak nekat kayak gini. Ngapain sih Pak sampai ngelakuin hal kayak gini Pak? Maksud kamu apa sih? Bapak jual ginjal pasti mau ngelunasin utang kan Pak? Pak, Bapak nggak perlu Pak. Bapak bisa jelasin semuanya, Pak. Kenapa sih harus ngelakuin semua ini? Bapak nggak mikir apa? Gimana nasib aku sama Ayu? Kalau sampai kehilangan Bapak, gimana nasib kita berdua Pak? Bapak butuh uang. Ya tapi nggak dengan cara kayak gini dong Pak. Uang itu bisa dicari. Tapi Bapak, aku nggak bisa cari pengganti Bapak. Ya. Maafin Bapak, Pak. Bapak udah nggak tahu lagi harus berpikir gimana ngelunasin utang Bapak. Yang kelintas ya usul dari Mbak Sally itu untuk jual ginjal Bapak. Maafin Bapak, Pak. Pak, kita cari jalan keluarnya sama-sama ya Pak. Kanva janji bakal bantuin Bapak keluar dari masalah ini. Iya, Pak. Bapak juga pengen ngelihat kamu sama Ayu tenang. Kalau sampai Kanva kehilangan Bapak, gimana Kanva sama Ayu mau hidup tenang, Pak? Pokoknya kita cari jalan keluarnya sama-sama. Bapak nggak boleh nekat sampai kayak gini lagi. Iya. Iya, Pak. Kita cari jalan keluar. Bapak janji. Selesai motor teh. Gas, ayo dong. Mantap kan? Udah. Dan ada masalah lagi ya sama Azura? Bisa nggak
Kalian nggak urusin urusan orang lain. Urusin urusan sendiri. Dari kemarin di motor nggak beres-beres kan? Udah berapa hari? Welcome. Gimana? Wow, lo pinter ya milih tempat. Iya dong. Banget juga ada kolam ikannya gini. Kalau kayak gini sih cocok buat suasana hati gue. Ya kan bisa gue bilang, kita sama Azura. Atau senasib lah. Jadi gue tahu apa yang lo butuhin di saat lo lagi kayak gini moodnya. Di sini sih tenang ya. Ya kan? Kayaknya kalau gue di sini terus semua masalah gue jadi hilang. Harusnya ya, dan itu harapan gue buat lo. Gue mau nunjukin lo sesuatu deh. Jadi kalau misalkan gue kasih makan, mereka semua pasti pada nyamperin gue seakan-akan kayak mereka tuh kenal sama gue. Biasanya kalau dikasih makan nyamper sih, Iya, pasti pasti. Itu dia. Gimana, mau nyoba? Mau ngasih makan? Boleh nih. Gue pengen aja, mau ambil aja. Bentar, gue mau bikinin lo satu dulu deh, minum. Oke? Gue ke pantry dulu ya. Kamu kan janji mau makan bakso sama teman-teman kamu. Tuh, dia kan telepon, udah angkat. Halo. Kawan, Ale di mana? Jangan sampai toh kawan, ini bakso dari bulat berubah jadi jajaran genjang. Gara-gara nungguin Ale kelamaan. Belum lagi toh, nanti Ilona itu dia tantrum gara-gara ngidam. Iya, sorry. Gue lagi ada urusan. Kan makan duluan aja, abis ini gue nyusul ya. Ya udah, cepat deh. Oke. Kamu ke sana, ditungguin sama teman-teman kamu. Tapi Bapak janji ya, kalau aku pergi, Bapak nggak boleh nekat lagi. Iya, Bapak janji. Udah, ayo. Mbak, misi ya Mbak. Ini kenapa kamu orang belum makan kau? Nungguin My Queen dong. Ladies first, bro. Gimana kalau kita pesenin duluan buat Ilona? Sa, lu kan pacarnya. Lu tuh udah hafal dong racikan baksonya Ilona tuh gimana? Betul sekali tuh kawan. Lagian kalau nungguin Ilona selesai, yang ada ini bakso masuk angin ke Brody. Ya udah gue pesenin deh ya. Bang, baksonya buat Ilona dibikinin sekarang aja bang. Pakai mie-nya mie kuning aja. Terus pakai 1 sendok daun seledri. Terus bawang goreng. 1 sendok bawang goreng bang. 1 sendok kecap bang. Sama ini ada yang ketinggalan. Dia sukanya 3 sendok sambal kan? Bener Iya benar. Nggak pakai saus, nggak pakai saus. Bener nggak sih gue? Iya, Dia itu kan? Lagi ngapain? Ini gue lagi bikinin minuman buat lo. Mau dibantuin nggak? Gue jago loh bikin minuman. Udah nggak usah, Zura sini. Udah ya, lo itu tamu. Gue itu paling nggak suka yang namanya ngebebanin tamu. Oke? Jadi terima aja, dan gue cuma pengen ngebahagiain lo doang kok dengan salah satu love language gue. Lo tau nggak apa? Apa? Act of service. Oke. Oke, sweet. Oke, gue bikin dulu ya. Hampir aja tadi ketahuan sama Zura.
Lo pasti haus kan? Bentar. Oh, ini customer gue, kayaknya gue harus ngangkat dulu ini soalnya kerjaan. Bentar ya. Iya, nggak apa. Sorry. Halo? Iya, udah beres kok. Iya, bisa langsung diambil di bengkel Palu Gada. Terima kasih. Sorry. Iya, nggak apa. Udah. Lo tuh masih mikirin kerjaan lagi. Minum dulu ya. Mumpung masih dingin, biar masih seger. Oke? Abis nih. Kal. Kok kepala gue kayak... Kanva gimana? Lo udah nelfon dia kan? Udah Nona, dia lagi OTW ke sini. Dan dia juga bilang lebih baik kotoran makan duluan saja. Nih, bagian kotoran udah pesan sesuai dengan selera Nona. Jadi Nona tinggal makan aja. Bombastic side itu. Bombastic side, Ay. Nona kenapa ngeliatin kita kayak gitu? Emang ada yang salah itu? Semuanya salah. Nona, semuanya itu salah di mana toh? Ini kotoran udah pesan sesuai dengan seleranya Nona. Hari ini gue mau yang beda. Astaga. Ya udah, kalau nggak gini aja nih bakso yang kamu nggak mau, kita kasih Tarzan biar yang makan. Kamu pesen yang baru ya Ilona nih. Gimana makan tuh? Udah buruan makan ah. Jangan dibuang-buang Udah, dong. ngamut lagi. Lu? Ilona jangan ngambek dong. Udah samperin aja, Sa. Nona jangan ngambek dong, Nah. Weh, Nak, mau kemana? Ke Danau Emerald. Dia ngambek tuh udah temenin aja sih. Lebih baik Ale kejar dia saja sudah toh. Karena Ale makin lama kejar dia, makin lama juga masalah yang Ale dapat. Iya udah, iya gue susul. Tapi ini masa perkara bakso doang ngambeknya sampai kayak gitu gimana? Udah, Ale kejar sudah. Udah, Ribet. udah. Perkara bakso doang repot, heran gue. Mana? Tutup aja deh. Nah, udah, stop. Nggak usah tutupin, biarin aja. Nah, oh. El, tangan Bapak kambuh lagi nih, lebih parah. Bapak sendirian, Azura lagi pergi. Bapak minta tolong ya, tolong bantuin Bapak. Tolong ke sini ya. Ya, terima kasih. Kenapa kita jadi asing gini sih? Ha? Bapak jadi sedih. Bapak nggak bermaksud nyakitin perasaan kamu, Nak. Maafin Bapak ya, Nak. Jadi lu bete gara-gara anak-anak
racik baksonya nggak sesuai kemauan lu. Ya udah. Mending gimana kalau kita jauh-jauhan lempar batu? Oke. Gua ambilin batunya dulu ya. Silakan. Ladies first. Segitu doang lemparan lo. Kenceng dikit dong, jangan lembek kayak ubi. Sengaja gua biar lemparan lu tuh lebih jauh. Ya udah. Gue nggak mau lempar batu lagi. Gimana kalau lo bikinin gue puisi? Tapi kan nggak bisa sedadakan itu. Ya coba aja. Oke, gua bikinin ya. Seperti angin segar yang datang membawa warna. Kehadirannya selalu terasa di tengah kerumunan. Dia jelas terlihat begitu nyata. Jika dia adalah musim, pasti musim semi yang datang bawa kembali warna di dunia kelabu. Jika dia bintang, dia pasti Polaris yang selalu dipuja. Mungkin dia tidak menyadarinya, tapi dia adalah segalanya. Sahabat terbaik yang selalu ada. Tempat hatiku berlabuh, di dalamnya aku menemukan rumah yang tenang. Ya ampun, bagus banget puisinya. Itu beneran buat gue. Buat sahabat-sahabat gua, anak Diamond. Oh, iya. Makasih ya puisinya. Gue udah nggak bad mood lagi. Sebenarnya itu puisi confess lu untuk Ilona kan, Pak? Tapi lu nggak mau ngakuin itu di depan Ilona. Sa. Ilona, sayang, jangan marah dong sama aku. Maafin aku kalau aku kurang peka ya. Jangan cemberut dong, jelek tau. Aku harus ngapain supaya kamu gak marah sama aku? Berenang nih, aku berenang dari sini sampai ujung nih. Gak usah lebay. Itu dong, senyum, cantik, lucu. Pacar aku nih baru nih. Gak marah ya? Udah enggak ya? Ada yang lapar berat nih kayaknya. Yaudah, kita makan bakso yuk. Kita pesen sesuai kemauan kamu. Aku nggak akan salah pesen lagi. Oke? Oke. Mau? Mau. Nggak marah lagi? Enggak. Oke. Ayo, Pak. Yuk. Nggak marah lagi kan? Udah ya? Udah. Azura, tidurnya nyenyak ya. Dan mimpi yang indah. Tapi mimpinya sama gue. Karena gue bakal bikin lo clingy sama gue selamanya. Dan lo gak bakal ngelupain gue selamanya juga. Teduh matamu, ku temukan secercah cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan
tidurnya nyenyak ya. Dan mimpi yang indah. Tapi mimpinya sama gue. Karena gue bakal bikin lo clingy sama gue selamanya. Dan lo gak bakal ngelupain gue selamanya juga. Nggak bisa sih. Wah, kok bisa dibuka nih? Jangan nggak bisa lah ngasih kunci ke gue. Guys, kalian duluan aja. Kasihan tuh Ilona udah lapar berat. Yakin lo? Yakin, ya. Oke. Tadi ya. Tadi, Sa. Bobby, ini gue udah tinggal masuk, tapi kunci yang lo kasih malah nggak bisa dipakai. Semuanya lo gimana sih? Lo di mana sekarang? Cepetan lo kesini deh. Iya, bentar. Iya, ini gue udah dapet kunci yang bener nih. Iya, udah aman. Iya, udah sabar. Lagian kan juga nggak ada yang tahu ini kan kalau lu bawa Azura ke villa. Pokoknya lo gue tunggu sekarang, bawa kunci yang bener, dan gue tungguin lo nggak pakai lama. Iya. Makan. Apaan sih? Ceh, muncul nih kawan. Akhirnya balik nih. Guys. Hah? Kenapa, Pak? Kenapa? Tenang kawan. Apa? Ada apa nih? Tadi gue denger si Bobby teleponan sama si Raskal. Katanya Raskal sama Azura ada di villa. Mau ngapain coba? Pasti dia nggak beres kan? Pasti Raskal mau ngelakuin sesuatu yang buruk ke Azura. Kita harus kasih tahu Samuel. Gua nggak tahu detailnya gimana, tapi dari cara ngomongnya ini nggak beres. Mending kita gerak sekarang. Ayo. Dulu aja. Ini bahaya. El, Ale di mana kawan? Ale itu harus susul kotoran cepat kawan. Katanya Raskal itu dia bawa Azura ke satu villa. Terus dorang itu mau ngelakuin sesuatu buat Azura. Nanti beta share live ke Ale, terus Ale susul kotoran ya. Oke? Ya udah, hati-hati di jalan kawan. Sampai ketemu. Lalu gimana aja sih? Dari tadi gue nungguin kunci. Gue cuma takut sampai Azura bangun itu doang, Bob. Ya udah coba dulu. Udah, mendingan sekarang lu jagain pintu depan, oke? Cepetan sana. Ya udah, cepetan. Kak. Ini apaan sih? Udah! Ini semua tuh cuma salah paham. Kamu orang itu mau ngancurin kehormatannya Azura. Terus Ale bilang ini cuma salah paham. Hah? Awas, El! Sekali lagi lu ganggu hidup Azura, gue laporin polisi lu. Azura. Lu pikir lu bisa macam-macam sama kita, hah? Kita bisa santai, kita bisa bercanda. Tapi kalau udah soal hal kayak gini, lu jangan pernah ngetes loyalitas kita, paham? Sekali lagi lu nyentuh Marvin, habis lu sama gue.
Ajak berantem nih. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, ya Allah, Azura kenapa? Ceritanya panjang, Pak. Tapi ini gara-gara Raskal. Bawa ke kamar dulu, ayo. Iya, Pak. Maaf, Pak. Sebentar. Nah. Tadi kamu bilang Raskal. Sama Raskal ngapain Azura? Raskal sama Bobby udah saya amanin, Pak. Alhamdulillah, dia nggak jadi ngejalanin rencananya. Rencana apa? Azura dibawa ke villa sama Raskal, terus dikasih obat tidur. Keterlaluan sih Raskal. Ini nggak bisa dibiarin. Nggak bisa dibiarin ini. Dia udah kelewat batas. Bapak nggak terima anak Bapak diginiin sama dia. Pak, Azura udah cerita semuanya ke saya. Kalau Azura bukan anak kandungnya Bapak. Raskal langsung ngambil kesempatan itu, terus ngebikin Azura melo. Dan sok jadi pahlawan, Pak. Gitu, Pak. Sih. Tega dia. Nah. Azura memang bukan anak kandung Bapak. Ya Azura satu-satunya yang berharga dalam hidup Bapak. Bapak nggak terima dia disakitin siapapun, ya. Iya, Pak. Saya ngerti perasaan Bapak. Tangan Bapak gemeter, saya ambil minum dulu ya, Pak. Nah, maafin Bapak ya. Bapak nggak kuat lindungin kamu. Pak, maaf Pak. Minum dulu, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak kenapa, Pak? Tangan Bapak kenapa? Hel, nggak apa-apa, Hel. Bapak punya penyakit. Kalau kamu tangan Bapak nggak bener terus dan Bapak agak lemah. Tapi Azura nggak tahu. Dan Azura juga nggak boleh tahu. Bapak kenapa nggak ngasih tahu Azura, Pak? Bapak nggak mau Azura tambah khawatir soal Bapak. Bapak minta tolong bantuin Bapak menjaga Azura. Meskipun udah malam ya. Iya, Pak. Saya pulang kerja langsung ke sini bantuin Bapak sama Azura. Masih. Kalau ada kamu, Bapak agak sedikit tenang. Pak, kalau gitu saya pamit duluan ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Raskal, kamu kenapa? Muka kamu kenapa lebam begitu? Berantem lagi? Enggak, Pak. Aku nggak berantem, Elah. Itu Samuel. Ajak temennya keroyokin aku, Pak. Pasti kamu duluan kan yang bikin masalah? Pak, apaan sih, Pak? Samuel tuh yang kesel sendiri, jadi ngajak gengnya buat ngeroyokin aku, Pak. Coba aja. Kalau dia ngelawan aku one-on-one, aku juga pasti nggak bakal kalah, Pak. Coba.
bakal gue balas tuh anak. Oh. Oh, Pak ngapain nampar aku sih, Pak? Maksudnya Bapak tuh balas Samuel karena udah ngelakuin ini sama aku, Pak. Bukan malah nampar aku lagi. Gimana sih, Pak? Oh. Papa nggak suka aja ngeliat kamu itu yang selalu nyalain orang seenaknya. Kamu selalu coba hasut Papa. Bilang Samuel itu keterlaluan. Padahal kamu sendiri yang play victim. Papa Samuel itu emang nyari masalah, Pak. Karena dia sendiri kok yang ngelakuin ini semua, Pak. Cukup, Raskal. Papa kenal siapa kamu. Jadi jangan coba hasut Papa. Bu, ini aku udah siapin semuanya. Tapi harus nunggu airnya mendidih dulu ya, Bu? Iya, tunggu mendidih dulu, benar. Tunggu, sebentar, El, sebentar. Jadi gini. Setelah airnya mendidih, kamu jangan lupa masukin jahenya. Jangan ketinggalan juga itu lemonnya kamu masukin ya. Nah, setelah itu tunggu sampai airnya mendidih sekitar 15 menit. Nah, setelah 15 menit kamu diamin dulu, tunggu sampai anget, baru kamu masukin madu. Ya, jadi jangan langsung dimasukin madunya supaya ramuannya tuh tetap bagus. Paham nggak? Oke. Ngerti, Bu. Siap. Bisa ya? Gampang kalau itu, Ibu yakin kamu pasti bisa. Ya udah kalau gitu jangan pulang malam-malam tapi ya. Iya, Bu. Siap. Makasih ya, Bu, udah ngajarin aku. Iya. Ya ada, El. Suara itu, aku kayak pernah dengar suaranya. Tapi di mana? Lagi bikin apa, El? Repot gini. Ini ramuan herbal buat tadi Bu aku, Pak. Biasanya aku dikasih ini kalau aku lagi sakit. Ya, semoga Azura bisa cepat sembuh kalau udah minum ini. Begitu pentingnya Azura buat kamu, sampai kamu repot-repot bikin ini ya. Terima kasih ya, El. Kamu udah bikin ini buat anak Bapak. Ini ramuan herbal sederhana kok, Pak. Terusin. Kasih, Pak. Sorry, karena nggak nganter lo pulang pas lo pingsan. Samuel jealous. Dia ngajak temen-temennya mukulin gue. Samuel ngelarang gue buat deketin lo lagi. Kok gue bisa ada di sini ya? Bukannya terakhir gue tuh lagi di dapur sama Raskal. Apa gue pingsan gara-gara kecapean ya? Sorry ya, karena gue nggak nganter lo pulang pas lo pingsan. Samuel jealous. Dia ngajak teman-temannya untuk mukulin gue. Dan Samuel ngelarang gue buat deketin lo lagi, Azura. Samuel ini kenapa sih? Dia yang nggak bisa ngertiin gue. Tapi jadi Raskal yang dipukulin karena ada buat gue. Ngapain lo di sini? Gue kerja lagi di sini. Khusus bantuin bokap lu kalau malam. Kenapa sih lo nyerang Raskal? Kenapa juga harus buat teman-teman? Lo nggak seneng ya? Raskal tuh selalu ada dan peduli sama gue. Pasti rasa udah ngadu yang enggak sama lo. Lo tuh keterlaluan ya, El. Lo nggak suka ada Raskal, tapi bahkan lo aja nggak peduli sama gue. Surah, kamu tuh jangan begitu sama El. Bapak kenapa sih? Bapak udah bohong lo sama aku. Sekarang Bapak belain Samuel.
Lebih penting perasaan Samuel dibanding aku. Oh, bukan gitu, nah. Bapak nggak suka aja kamu marah-marah terus kayak gini. Oh ya maaf kalau aku marah-marah, Pak. Aku juga nggak mau kok marah-marah. Aku juga nggak mau kok ngerepotin Bapak. Kalau Bapak mau aku pergi kok. Aku nggak ganggu ya, Pak. Aku juga ngerti. Samuel ada di sini sekarang buat gantiin aku kan? Bukan gitu, nah. Bukan gitu, Azura. Udahlah, Bapak tuh udah bohong sama aku. Gak usah nama-namain alasan gak jelas kayak gini. Sih. Apa sih? Ngapain sih lo narik-narik gue kesini? Gue cuma mau ngomong berdua sama lo. Gue tahu lo lagi shock. Makanya semua ini salah di mata lo. Tapi Azura, please, pakai akal sehat lo. Jangan asal marah sama gue atau bokap lo. Gue marah karena kalian emang salah. Wajar dong. Gue sama teman-teman gue cuma mau ngelindungin lo. Raskal tadi mau ngelecehin lo. Apa sih? Lo ngomong kayak gini biar gue benci sama Raskal. Biar gue gak ketemu sama Raskal lagi. Lo sadar nggak? Kenapa tiba-tiba lo hilang kesadaran? Kalau bukan karena Raskal naruh sesuatu di minuman lo gak bakal pingsan selama ini. Lo mikir nggak sih? Kalau gue atau teman-teman gue yang telat nolongin lo bisa diapain sama Raskal? Oke, gue tahu lu lagi rapuh. Karena lu habis marah-marah sama bokap lu. Tapi bokap lu tuh sayang sama lu. Dia tuh cuma mau ngelindungin lu, Azura. Makanya dia nutupin semua fakta yang ada. Dia nutupin kalau lu bukan anak kandungnya. Makanya dia ngajak gue buat ngelindungin lu. Bukan buat gantiin posisi lu. Bohong. Kalau dia beneran nganggep gue anak kandungnya, kenapa gak dia aja yang ngelindungin gue? Kenapa harus lo? Bapak lu itu sakit, Azura. Makanya dia perlahan-lahan hilang kemampuan buat ngejagain lu. Makanya dia ngajak gua. Emangnya Bapak sakit apa? Multiple sclerosis, sejenis autoimun. Gak mungkin Bapak sakit itu. Harusnya gua rahasiain ini semua, tapi menurut gua lu berhak tahu. Biar lu gak salah paham sama bokap lu lagi. Azura, Pak Ferry itu butuh lo. Biar dia semangat ngadepin penyakit ini. Karena cuma lo yang dia punya. Bapak memang bukan ayah kandung kamu, tapi Bapak selalu nganggap kamu kayak anak sendiri. Ya, selalu yakin kayak gitu. Bapak harusnya nggak nutupin ini dari aku. Aku nemuin sendiri bukti-buktinya, Pak. Bapak harusnya langsung cerita sama aku. Bapak harusnya jujur. Bapak dari dulu pengen jujur sama kamu, pengen ngasih tahu kamu, nah. Cuman Bapak takut. Bapak takut kamu nanti... Bapak takut nanti kamu sakitan. Marah sama Bapak, terus Bapak takut kehilangan kamu. Bapak kan udah bilang dari kemarin, jangan terlalu dekat sama Raskal. Dia tuh pura-pura baik sama kamu harus hati-hati, nah. Bapak nggak perlu khawatirin aku. Aku kan bukan anak kandung Bapak. Bapak kenapa sih? Bapak udah bohong loh sama aku. Sekarang Bapak belain Samuel. Lebih penting perasaan Samuel dibanding aku. Kalau Bapak mau aku pergi kok. Aku nggak ganggu ya, Pak. Sekarang lu pikirin semua yang gue omongin tadi. Kalau lu udah tenang, lu masukin. Minta maaf sama bokap lu. Sekalian gue izin pamit. Assalamualaikum. Penjelasan singkat tentang penyakit multiple sclerosis. Pak. Licin doang, nggak apa-apa. Anu hujan, apa udah.
Udah hampir jatuh ya. Nak, Bapak keluar sebentar ya. Iya Pak, hati-hati. Ya, cek. Aduh, bangun. Ah. Bangun. Aduh, kunaon, Pak? Bapak kenapa sih? Perasaan kaki Bapak tadi itu napak, tapi kok ini tiba-tiba bisa los gitu kayak kehilangan semangat gitu. Mana ya? Mungkin Bapak kecapean kali. Udah biar Bang Ono aja yang berangkat ya, Bapak istirahat aja deh. Iya Pak, istirahat aja Pak. Iya. Hati-hati Mas. Capek. Ternyata aku anak yang nggak peka. Dari kemarin Bapak udah nunjukin gejala penyakit ini. Tapi aku sama sekali nggak sadar. Ada lagi nggak? Perasaan gua mulu kalah. Kal, udah kali nelpon Azuranya. Ya kali aja dia emang lagi bobo atau gimana gitu kan. Lu kalau ngejar dia nggak usah ngegas, Kal. Harus pakai cara dong. Lu diem deh. Gak usah sosok ngasih saran ke gue. Rencana yang lo kasih aja itu semua flop. Lu kebangetan ya, Kal? Harusnya you say sorry to Bobby. Bukannya kesel kayak gitu. Dia sampai luka loh, gara-gara lo. Yalah, Diana lu nggak lihat nih apa? Hah? Lu lihat nih. Pakai mata. Lu kira siapa yang babak belur? Gue cuma Bobby doang, gue juga babak belur. Coba ya Bob, lu hati-hati. Geng Diamond juga gak bakal ngikutin. Dan semua rencana gue gak bakal hancur cuma gara-gara lu. Itu dong gak ngerti. Lo gak usah protes ya. Emang lagi burn out aja dia. Lu bayangin aja tuh. Dia di-push sama bokapnya tiap hari. Belum lagi nih. Anak-anak di sini kan udah pada trust issue sama dia. Apalagi Riko sama Adit. Tapi kenapa dia harus ngejar-ngejar Azura kayak gitu? Emang dia sebutin itu? Ini tuh bukan cuma soal Azura. Nih, Azura itu udah kayak trofi. Jadi kalau Raskal dapetin Azura, dia bisa show off ke semuanya. Karena Samuel juga ngincer Azura. Where are you going? Aku belum selesai ngobatin lo. Udah ngobatin ntar aja. Gue pengen tahu Raskal mau kemana. Kamu tuh kenapa sih? Mukanya bete aja. Ibu tuh sengaja loh ngajakin kamu keluar malam ini. Supaya kamu bisa ngelupain semua masalah kamu. Ya tapi nggak ke daerah pasar gini juga kali, Bu. Udah malam lagi. Tapi di situ temen ibu tuh baru buka warung makan. Menunya tuh ada ikan bakar, enak banget. Mantep banget. Makanya ibu pengen kamu juga nyobain. Ya, mau ya? Ya udah, ya Bu. Yakin pasti kamu nambah. Itu kan Dewi. Ngapain dia sama Samuel? Dewi bilang kalau anaknya sudah meninggal. Selama ini saya hidup sendiri, Mas Rona. Daniel sudah meninggal. Anak kita juga sudah meninggal. Udah dong cemberutnya. Cemberut terus sih. Kita mau makan enak. Berarti sekarang waktunya kita seneng-seneng. Ya, happy-happy. Kalau gini kan jadinya ganteng anak ibu. Ah, Ibu bisa aja gombalnya. Iya. Sekarang kita ke tempat makan. Oke. Ya. Apa hubungan Dewi sama Samuel? Atau jangan-jangan Samuel itu Teman-teman kamu? Oh iya. Waduh, ternyata ada Bu Dewi sama Samuel kawan. Kok bisa ada kamu? Selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat banget ya, El. apa mereka teman-temannya Daniel ya? Makanya deket banget sama Dewi. Aku pikir Dewi bohong soal kematian anaknya. Ternyata aku yang terlalu berharap kalau Samuel itu ternyata anaknya Dewi. Samuel pasti deket sama Dewi. Karena dia teman Daniel juga. Samuel anak yang sopan. Dia juga pekerja keras. Orang tuanya pasti bangga punya anak seperti Samuel. Beda sama Raskal.
Dia bisanya cuma flexing dan ngabisin uang. Ibu sama El mau cari makan. Oh iya, sama. Kata orang juga mau makan di sana, Ibu. Oh, Lebih baik kata orang makan, ubur-ubur ikan lele. Apaan tuh? Cari makan gratis, deh. Ya. Masa aja, Ibu. Kita makan Ayo, Ibu. Ibu, aku mau, Bu. Kata orang kawan, Ibu. Bisa sentuh Ibu Dewi. Nggak boleh. Gue kalau di posisi lo belum tentu kuat dengerin fakta itu. Tapi lo harus ingat, bapak lo sayang banget sama lo. Bahkan dia make sure lo nggak kekurangan apapun. Padahal dia ngebesarin lo sendirian. Kadang gue iri lo sama kalian. Areksa deket banget sama bapaknya. Marvin sama Marvel jadi kesayangan ibunya. Kanva dalam kekurangan pun tetap dapat kasih sayang dari bapaknya. Dan Tante Dewi perhatian banget sama El. Terus gue cuman anak adopsi yang selalu salah di mata orang tuanya. Dulu gue diangkat buat pancingan. Terus begitu Bimo lahir, gue kayak nggak dianggap lagi sama orang tua gue. Bahkan kemarin ini mereka bilang kalau anak mereka itu cuma Bimo. Gue bukan. Maafin gue ya, Nak. Gue baru tahu kalau ternyata masalah gue itu ngebuka luka lama lo. Lo nggak usah ngerasa bersalah. Gue udah happy sekarang. Karena gue udah ketemu keluarga gue. Geng Diamond. Mereka orang yang benar-benar tulus sama gue. Bapaknya Kanva pernah ngomong, kamu nggak bisa milih siapa orang tua kamu. Tapi kamu bisa milih masa depan kamu. Apa yang kamu ingin lakuin dan dengan siapa nanti kamu akan bersama. Bokapnya Kanva bener ya, Nak. Gue gak bisa nyalain Bapak. Karena mau gimana pun, Bapak yang ngerawat gue dari gue bayi sampai gue segede sekarang. Dan Bapak juga yang selalu nyelamatin gue pertama di setiap pencapaian gue. Gimana? Udah ngerasa lebih lega sekarang? Banget. Thank you ya, Nak. Gimana kalau sekarang gue anterin lo pulang? Takutnya bapak lo nyariin. Yuk. Jam segini Azura belum pulang. Mana ya? Mendingan gak usah telepon. Tuh anak pasti masih marah-marah. Butuh nenangin diri lah. Lagi pula kan Azura udah gede, bisa jaga diri sendiri. Jadi semua baik-baik aja kok. Waktunya minum obat. Oke, ayo. Kenapa gak minta tolong sih, Pak? Bapak kira kamu masih lama di luar. Ya Bapak kan bisa nelpon nyuruh aku pulang lebih cepat buat nolongin Bapak. Banyak banget obatnya.
Harusnya aku tanya sama dokter ini buat apa aja. Sekalian cari tahu apa efek sampingnya. Kamu nangis, nah. Kamu masih marah sama Bapak ya? Aku minta maaf ya udah ngecewain. Maafin aku ya, Pak. Aku yang salah sama Bapak. Harusnya aku gak marah sama Bapak. Harusnya aku dengerin Bapak aja. Nah, kamu tuh masalah Bapak. Masalah Bapak. Bapak tahu kamu tuh masih shock. Nah. Udah saatnya Bapak cerita soal ibu kandung kamu. Dan kenapa kamu bisa bersama Bapak sekarang? Enggak, Pak. Aku belum siap. Boleh nggak? Sekarang kita fokus sama Bapak aja ya. Kita fokus sama kesehatan Bapak dulu. Bapak harus sehat. Bapak harus berjuang ya. Aku bakal nemenin Bapak terus di sini. Bapak senang punya anak kayak kamu. Aku juga senang banget, Pak. Aku malah berterima kasih banget karena adanya Bapak. Bapak tuh satu-satunya orang tua yang aku punya sekarang. Dan aku nggak mungkin ada di sini sekarang kalau bukan karena Bapak. Bapak itu ayah yang paling baik. Jadi sekarang Bapak harus sehat ya. Obatnya harus diminum. Terus Bapak harus sembuh. Nanti nggak ada yang jagain aku kalau misalnya aku kenapa-napa. Itu aja kan, Pak? Ya. Maaf ya, Pak. Makasih banyak ya Ibu. Tadi itu memang ketorang mau datang makan ke sini. Kebetulan ketemu sama Ibu dan Samuel. Diajak makan bareng lagi. Ini tetap split bill, Tarzan. Lu kira kita dapat makanan bergizi gratis? Ingat, bra, di dunia ini nggak ada yang gratis. Udah nggak apa-apa, pokoknya tenang aja. Tapi benar kata Marvel, di dunia ini nggak ada yang gratis. Apa-apa harus bayar. Kecuali satu. Kecuali apa, Bu? Kecuali kasih sayang seorang ibu. Dalam. Kelas. Kalian tahu nggak, buat ibu kalian itu udah seperti anak ibu sendiri. Makanya ibu tuh kepingin banget kalian tuh jadi anak baik semuanya. Siap, Bu! Duh, kayak tentara ya. Ya. Pesanan satenya 20 tusuk ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. El, ini tadi ibu pesen sate buat Azura. Kamu kirim Gi ke sana, sekalian buat bapaknya juga. Tapi kan Azura masih kesel sama aku, Bu. Ih, justru ini bisa bikin Azura tuh lebih tenang. Kamu jangan ikut-ikut kesel sama dia. Udah sana kamu kirim ke rumahnya, nanti ibu gampang bisa naik ojek pulang sendiri. Weh, jangan toh Ibu. Kan ada kotoran di sini yang bisa ngantarin Ibu sampai di rumah. Tapi ibu nggak perlu bayar bensin kan? Enggak dong Bu, kan kita sayang ibu. Nah, ubur-ubur ikan lele, Marvin sayang ibu Le. Dia sayang Ibu Le. Marzan juga sayang Ibu Le.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. El, Lu udah makan belum? Pas banget. Gue bawain ini buat lu. sate ayam. Iya, gue pengen ngasih lu itu doang sih. Gue langsung balik ya. El, tunggu. Gue gak akan habis makan sate ayam sebanyak ini. Gue sengaja beli banyak buat bokap lu. Oh, Bapak udah tidur. Tadi habis minum obat kan, jadi biasanya kan habis minum obat jadi ngantuk. Tapi gimana kalau lo aja yang bantuin gue makan? Boleh nggak? Ya udah yuk. Iya, iya udah lo tunggu situ. Gue ngambil piring bentar. Enggak, udah gak usah. Sate doang kok, gue bisa sendiri. Makan. Gak apa-apa, duluan aja. Ntar kalau nggak habis baru gue makan. Jangan makan bareng-bareng aja ya. Makan, please. Ayo makan. Iya. Kayaknya ada yang lapar banget nih. Kayak nggak makan 7 hari 7 malam. Iya lagi. Makasih ya udah bawain sate. Perhatian banget sih. Apa karena ada maunya? Nah, sih biasa aja kali. Gak biasa lah malam-malam ke rumah. Bawain sate karena gue kelaparan. Terus gak perlu gue kode-kodein. Jadi rasanya tuh kayak lagi diperhatiin gitu. Itu mah biasa dilakuin sama temen. Apalagi kalau tahu temennya rakus. Emang gue rakus? Enggak rakus, tapi makannya banyak. Nyebelin. Ih, kotor dong. Kotor ya? Mencari bayangmu dalam gelap. Dimakan kali, jangan disenyumin doang. Gue tuh setiap makan sate, gue tuh selalu keinget zaman-zaman gue masih tinggal di kos-kosan sama bapak. Terus gue inget banget, dulu bapak tuh lembur, pas pulang hujan, dia maksain hujan-hujanan beliin gue sate. Karena gue lagi ulang tahun. Jam 11. Berarti masih hari ulang tahun kamu dong hari ini, ya kan? Iya. Tuh, hah? Sebentar ya. Bapak udah siapin nih. Gitu ya, nak. Oh, Bapak sebenarnya mau meluk, cuman Bapak basah. Takut kamu basah juga gitu. Nah, kemana, nak? Nah, kalau gini kan nggak basah. Gue nggak akan pernah bisa lupain momen itu sih. Makanya sekarang setiap gue inget sate, gue inget bapak. Gue inget zaman-zaman dulu kita susah. Tapi kemarin gue marah-marah sama dia. Gue jadi ngerasa bersalah. Padahal pengorbanan dia buat gue besar banget.
Keluarga itu bukan cuma soal darah, tapi soal siapa yang selalu ada dan selalu nemenin kita. Tapi Bapak sekarang sakit, El. Gue gak bisa bayangin hidup gue gimana kalau misalnya gak ada Bapak. Pak Ferry pasti sembuh kok. Lu jangan mikir terlalu jauh. Fokus aja dulu sama pengobatannya. Gue yakin Pak Ferry pasti semangat buat penyembuhannya. Apalagi niat dia untuk nemenin lo. Pokoknya tugas lu sekarang, lu support Bapak terus ya. Kalau lu butuh teman cerita, teman curhat, gue akan selalu ada di sini buat lo. Makasih ya, El. Kal, mau kemana Kal? Kal. Si Bob, Mau kemana? cuma gue labrak tuh anak lah. Bisa-bisanya manfaatin keadaan buat deketin Azura. Ya, gue mesti rebut Azura balik lah, Bob. Ya jangan sekarang lah. Kalau lu nyamperin Azura sekarang, lu malah makin memperburuk keadaan. Ya terus maksud lu apa deh? Gue mesti terima keadaan gitu. Gue mesti diem, gak ngapa-ngapain aja. Biarin Azura deket sama Samuel. Gak bisa, Kal. Masalahnya Azura sama Samuel kan udah sedekat itu. Ya kita harus pakai cara lain lah. Lu jangan sampai kelihatan keobsesi gitu, Kal. Lu harus stay calm dulu. Nih, masalahnya cinta itu bukan seberapa cepet lu dapetinnya, tapi seberapa lama lu bisa bertahan untuk dapetin cinta itu. Udah mending sekarang kita ngalah dulu aja. Tapi ngalah bukan berarti kalah loh. Kucing lu apa kabar? Siapa namanya? Oh, kucing. Baby. Loli. Namanya Loli. Oh, si Loli. Lucu-lucu. Dia kayak Bang Toib gitu sekarang. Jadi udah gak pernah pulang. Hidupnya ngelayap terus. Kecuali kalau lapar. Kalau lapar dia pulang, dia meong-meong, dia manja. Untung kalau lapar nggak tantruman kayak yang punya. Emang gue tantruman? Ya nggak tantrum sih, tapi ngerewok dikit. Kayak Apaan sih? El, lo pernah gak sih mikirin rencana masa depan lo gitu? Ya pernah sih. Di masa depan lo mau ngapain? Gue bakal hidup di tepi pantai, terus sambil modif motor, sambil ngeliat ombak-ombak besar seharian. Udah gitu doang? Ya cuma seminggu bosen. Gue kayaknya nggak bakal bosen kalau hidup sama orang yang gue sayang. Terus selain itu kira-kira ada keinginan yang lain gak? Kalau keinginan masa depan sih itu aja. Tapi kalau keinginan gue sekarang, gue gak mau malam ini cepet berakhir. Seperti lagu yang takkan pudar. Nak. Lah. Nak, lah. Nggak ada. Mana tuh anak? Azura? Azura? Azura?
udah baikan nih. Bapak ngagetin. Apa-apa. Kayaknya saking baikannya itu sampai lupa ada di depan rumah orang tua ya. Sate ayam. Itu makanan favoritnya si Azura lo ya. Nyogoknya pakai itu? Enggak nyogok, Pak. Tadi tuh goin sate ayam buat Bapak juga. Cuma kan Bapak kan tidur. Oh iya, benar. Bapak tidur tadi ya? Iya, benar. Masya Allah. Tadi ngelihat ngobrol, tatap-tatapan tuh kayak enak banget itu ya. Sekalian aja si El tuh bikin tenda depan sini biar bisa nginep. Enggak kok. Ini Iya, Pak. Saya emang tadi mau pulang. Tapi sekarang pulang beneran kok, Pak. El, Bapak tuh sebenarnya senang lihat kalian berdua tuh udah baikan. Cuman ya besok pagi kan kalian kerja, masa malam-malam banget di sini. Yaudah, saya pamit dulu. Ya, jangan lupa sepatunya. Iya. Masa lupa sepatu. Kali. Bener nggak kakinya, kiri kanan? Bener, Pak. Nah, ya Bapak ih. Nanya doang. Ya. Assalamualaikum, Pak. Iya. Kita hadapi hari, setiap detak jantung pertarungan di dalam jiwa. Namun di sini cinta tak tetap ada, menyalakan asa. Melalui badai yang menderu. Sayang tuh, Bapak tuh. Bapak juga, Pak. Oh, saya juga. Oh iya. Terikat satu janji.